Yang pertama yaitu jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang bernama Claudius Ptolemy alias Claudius Ptolemaeus, ahli perbedaan geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, tepatnya di kota Alexandria. Ptolemaeus menulis Guide to Geography pada abad 1. Di dalamnya tercantum sebuah kota yang bernama Barus yang menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan di dunia. Komoditas aromatik rempah kapur barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina, sekitar tahun 131, dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa pernah berkunjung ke Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5, Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada tahun 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Tom Pearce, asal Portugis, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 sampai 1515 dan menulis pengalamannya berjudul Summa Oriental Quitrata do Marroxo et Oascins, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Yang kedua yaitu penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu menutup kota pelabuhan Istanbul bagi para pedagang Eropa yang mengakibatkan harga barang, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Orang Eropa akhirnya mulai memberanikan diri menjelajahi benua. Portugis adalah negara Eropa yang memulai misi pelayaran pencarian negeri asal rempah-rempah. Pangeran Portugis yang dikenal sebagai Pangeran Henry memberikan dukungan untuk melakukan penjelajahan. Diego Cao atau Kem, navigator dan penjelajah Portugis, adalah orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa pada tahun 1480 sampai 1484 dan menemukan muara Sungai Kongo pada Agustus tahun 1482. Dia kemudian melakukan perjalanan ke selatan sepanjang pantai Angola. Pelayaran kedua pada tahun 1485 sampai 1486. Ia mencapai Cape Cross. Jalurnya diikuti oleh Bartholomeus Dias pada tahun 1487 yang mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Pada tahun 1497, Vasco da Gama dan rombongannya berhasil sampai di India.
Alfonso de Albuquerque yang menjabat sebagai Panglima Perang Angkatan Laut membawa misi membangun pangkalan militer dengan pasukan perang paling besar pada saat itu dengan tujuan agar Portugis dapat menguasai perdagangan Asia. Selanjutnya yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara pada abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Prameswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah Prameswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia serta goa di pantai barat India. Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488 sampai 1528. Namun, sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkan bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17-18 kapal. Dengan berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara, perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di saat yang bersamaan, Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malaka. Pada akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan oleh Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Selanjutnya yaitu saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Saudagar dan penguasa lokal di Nusantara memiliki hubungan kompleks pada masa lampau. Saudagar seringkali berperan sebagai perantara dalam perdagangan antar pulau, membentuk jaringan perdagangan yang luas. Sementara itu, penguasa lokal seperti raja atau sultan dapat memanfaatkan perdagangan untuk memperkaya wilayahnya. Pentingnya jalur perdagangan membuat saudagar mendapatkan pengaruh ekonomi dan politik. Beberapa kerajaan seperti Majapahit melibatkan saudagar dalam administrasi dan memungut pajak dari perdagangan. Hubungan ini membantu penguasa lokal peroleh kekayaan dan dukungan. Namun, kadang-kadang konflik muncul karena persaingan kepentingan antara saudagar dan penguasa lokal. Penguasa lokal berusaha menjaga kontrol atas perdagangan dan sumber daya, sementara saudagar ingin memperluas jaringan mereka. Pentingnya pemahaman ini dalam konteks sejarah Nusantara adalah untuk melihat bagaimana dinamika antara saudagar dan penguasa lokal telah membentuk perjalanan politik dan ekonomi di wilayah ini. Selanjutnya yaitu perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Belanda awalnya tidak bermaksud menguasai seluruh Nusantara. Namun, perlawanan muncul saat mereka ingin menjadikan wilayah itu koloni. Perjuangan lokal, terutama di Jawa, tidak terorganisir dengan baik dan seringkali terkendala oleh strategi divide and impera Belanda. Sultanan Mataram berusaha melawan VOC, namun serangan mereka pada tahun 1629 gagal karena wabah dan kekurangan persediaan.
VOC juga menghadapi perlawanan di Banten dengan Sultan Ageng Tirtayasa bersekutu dengan Inggris. Di Maluku, perjuangan melawan monopoli perdagangan rempah-rempah terus berlanjut. Pada abad ke-19, Maluku menentang kembalinya praktik monopoli Belanda. Pada tahun 1817, Kapten Patimura dan Marta Christina Tiahahu memimpin perlawanan di Maluku, namun akhirnya tertangkap. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur pada tahun 1825 sampai 1830. Ditentang Belanda yang menerapkan perang banteng Stelsel. Sumatera juga melawan, seperti perlawanan Sultan Mahmud Badarudin di Palembang dan Perang Padri di Sumatera Barat yang berakhir pada tahun 1838. Imam Bonjol memimpin kaum Padri dan bersekutu melawan Belanda. Tapanuli, Bali, dan Kalimantan juga menghadapi penjajahan Belanda dengan perlawanan masing-masing. Selanjutnya yaitu melawan kuasa negara kolonial. Perlawanan terhadap kuasa negara kolonial mencakup berbagai peristiwa sepanjang sejarah. Di berbagai belahan dunia, masyarakat yang dijajah berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan mengakhiri penjajahan. Contoh terkenal termasuk Perang Kemerdekaan Amerika, Revolusi Prancis, perjuangan melawan kolonialisme di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Perlawanan ini sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penindasan, eksploitasi ekonomi, dan pembatasan kebebasan. Pemimpin seperti George Washington, Mahatma Gandhi, dan Ho Chi Minh menjadi tokoh kunci dalam perlawanan tersebut, menciptakan tonggak sejarah menuju kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Berikutnya yaitu dampak ekonomi. Penjelajahan di wilayah koloni memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Beberapa dampak utama termasuk eksploitasi sumber daya. Negara penjelajah sering mengambil keuntungan dari sumber daya alam koloni tanpa memberikan imbalan yang setimpal. Hal ini dapat merugikan perekonomian koloni. Yang pertama yaitu ekonomi terkondisikan. Perekonomian koloni seringkali diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah. Produksi bisa didorong untuk memenuhi permintaan luar negeri, kan jika itu tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi lokal. Yang kedua, pengembangan infrastruktur terbatas. Infrastruktur di koloni seringkali dikembangkan hanya untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya dan kepentingan ekonomi penjajah dan tidak selalu untuk kepentingan jangka panjang koloni itu sendiri. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Koloni mungkin menjadi terlalu bergantung pada ekonomi yang ditetapkan oleh penjajah, seperti produksi satu jenis barang atau hasil pertanian tertentu. Ini membuat koloni rentan terhadap fluktuasi pasar global. Keempat, ketidaksetaraan ekonomi. Seringkali struktur ekonomi yang ada selama penjelajahan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di antara penduduk koloni. Kelompok tertentu atau kelas sosial mungkin mendapatkan manfaat lebih besar daripada yang lain. Penting untuk dicatat bahwa ekonomi penjelajahan dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, negara, dan periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi adalah proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota. Urbanisasi merupakan suatu hal yang sangat umum ditemui, bahkan di setiap negara. Urbanisasi juga biasanya terjadi karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang membuat perpindahan penduduk dalam jumlah yang lumayan banyak. Urbanisasi yang terjadi di Indonesia dipicu karena berbagai faktor, baik berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. 1. Dampak positif urbanisasi. Urbanisasi dilihat sebagai bentuk usaha pembangunan yang menyeluruh.
tidak dalam pagar administrasi kota, dan menambah jumlah tenaga kerja, meningkatkan taraf pendapatan suatu negara, dan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, juga memperlaju pembangunan di tingkat nasional. Yang kedua yaitu dampak negatif urbanisasi. Munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income per kapita, pengangguran, kriminalitas, populasi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan budaya. Beberapa penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan yakni keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapat pendidikan, rakyat Indonesia jarang terlibat langsung dalam perkembangan iptek, minimnya industrialisasi, kurangnya inovasi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek pengetahuan dan teknologi yang dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, dari senjata ringan hingga senjata yang berat. Teknologi lainnya yang digunakan dan diperlihatkan oleh kolonial, yakni kendaraan tempur dan transportasi lainnya. Ilmu pengetahuan tersebut berasal dari negara Eropa yang kemudian pemerintah kolonial menanamkan iptek melalui pendidikan baik di sekolah maupun dengan cara menggunakan secara langsung kepada masyarakat di Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia, perkembangan iptek berkembang pesat. Hal tersebut didorong oleh terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah yang sudah dibuka untuk kalangan masyarakat. Transportasi darat seperti kereta api yang telah dikenalkan pemerintah kolonial pada abad ke-19. Transportasi air seperti kapal uap juga diperkenalkan pada abad 19. Ada pula sistem pertanian seperti limbah ternak untuk pupuk atau kompos dan sistem irigasi dalam bidang komunikasi masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan radio, televisi, dan telepon. Selanjutnya yaitu kesehatan dan higienitas. Awalnya pelayanan kesehatan kolonial pada abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Ketika bergulirnya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Apalagi pada saat itu wabah penyakit mulai menyebar. Sebut saja malaria, pes, dan kolera. Pemerintahan kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi, pendirian School to Operating Fund in Dutch Arsten atau biasa disebut Stovia sebagai sekolah dokter Jawa dan pendirian sekolah dokter lainnya. Kebijakan itu melahirkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa dan mantri kesehatan. Jika dokter Jawa dibentuk melalui pendidikan formal, mantri kesehatan dibentuk dengan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang penyakit atau aspek kesehatan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Di luar pembentukan dokter pribumi, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah didirikan sebelumnya, yakni pada tahun 1641 VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Pemerintahan kolonial juga mulai membangun sarana dan prasarana pendukungnya. Sejalan dengan perkembangan perusahaan perkebunan di masa sistem tanam paksa untuk memeriksa kesehatan tenaga kerja di Jawa maupun di luar Pulau Jawa, diadakan pembangunan rumah sakit perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Pada masa penjelajahan Belanda, selain rumah sakit, berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Laboratorium Penelitian di Batavia yang berdiri tahun 1888
yang berdiri juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Penanggulangan wabah penyakit juga mendapatkan perhatian khusus pemerintahan Belanda dengan membentuk suatu dinas khusus pemberantas penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes. Pemerintahan mendirikan Dinas Pemberantasan Pes, Pestrijting. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Pada masa kolonial Belanda, terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yakni A. Pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, diantaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan memfasilitasi kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. B. Dibukanya pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Surabaya, hingga Malang. Perkembangan perkebunan di Indonesia menyebabkan munculnya tuntunan untuk pemenuhan tenaga kerja. Pemerintahan kemudian mendatangkan para pekerja dari daerah ke pusat-pusat perkebunan. Mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda pada masa itu. Ada pula beberapa penyebab lain terjadinya mobilisasi rakyat pribumi pada masa kolonial, yakni A. Lahan pertanian desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar. Petani beralih profesi menjadi buruh. Hal ini mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya menuju ke tempat-tempat industri baru yang lebih menjanjikan. B. Keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Mereka akan mencari daerah-daerah yang tidak memberlakukan kewajiban tersebut. C. Kota-kota baru bermunculan. Dan hal itu mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang memungkinkan seperti berbagai sarana prasarana tersedia di kota tersebut dan membuat masyarakat pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. D. Pendidikan membuat banyak orang Indonesia masuk menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kantor-kantor milik pemerintahan di kota. Namun, mobilitas para pekerja Indonesia dibayarkan dengan upah yang sangat murah, dan para pengusaha perkebunan mengikat mereka dengan coeli ordonanti atau peraturan tentang kuli kontrak yang disertai poinel santie atau pemberian hukuman bagi pekerja yang tidak mau bekerja dan meninggalkan perkebunan. Selanjutnya yaitu munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial terjadi sejak awal abad ke-19, di mana pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. B. Golongan timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua. C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Pembagian golongan ini suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial yaitu IEV Europe Verbond pada 13 Juli 1919. Yang membentuk IEV adalah orang-orang Indo, campuran Eropa pribumi. Atas prakarsa Karel Zylberg, IEV sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda totok. Karena orang-orang Indo pun bisa dibilang hanya separuh beruntung mereka, terkadang tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda totok. Berbeda dengan pribumi, sekalipun golongan Cina diperlakukan secara rasialis, mereka lebih makmur dibandingkan pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Penyebabnya adalah sejak masa VOC, hak-hak milik mereka dilindungi secara hukum barat karena orang Cina dapat dimanfaatkan dalam posisi perekonomian.
Dan yang terakhir yaitu dampak politik. Pada masa VOC diangkat pemimpinan tertinggi di negara koloni yaitu gubernur jenderal. Kedudukannya hampir sama dengan presiden dan bahkan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur jenderal berupa hak oktori, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pemimpinan setempat. Tidak jarang upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901 untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Untuk melawan penjajah, bangsa Indonesia menyadari bahwa rakyat harus bersatu untuk perjuangan yang bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Faktor lain yang ikut mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional atau nasionalisme yakni Volksraad atau Lembaga Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang berdiri pada 1918 telah mempertemukan elit-elit Bumiputra dari berbagai daerah dan suku bangsa. Hubungan di antara mereka dalam lembaga tersebut terutama oleh adanya berbagai diskriminasi dari pihak Belanda. Belanda telah menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan di kalangan kaum Bumiputra, sekaligus kesadaran bahwa pada dasarnya sama. Nasionalisme telah membentuk perjuangan di bawah pimpinan cendekiawan dan melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi. Tidak selalu bergantung pada senjata, pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan dengan metode perundingan. Adapun beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional yakni tahun 1908 Budi Utomo, tahun 1911 Serakat Dagang Islam, dan tahun 1912 Indisch Partij.